Ini kan nampaknya Iran mulai menyerang kawasan Teluk begitu. Bagaimana kita membaca serangan yang dilakukan Iran di tengah kemudian memanasnya konflik dengan Amerika Serikat ini, Mas Julius? Boleh dinyalakan audionya, Mas Julius, belum terdengar suaranya. Baik, Mbak Dian. Ya, bagaimana kita memahami serangan Iran ke negara-negara Teluk ya, utamanya adalah Kuwait dan Bahrain. Iran sendiri berkali-kali menyampaikan bahwa ini adalah tindakan self defense. Artinya itu bukan inisiatif Iran yang melakukan serangan tersebut. Bukan Iran yang memulai, tetapi Amerika Serikat, dan itu sangat jelas disampaikan berkali-kali. Dan kenapa Kuwait dan Bahrain gitu? Karena Iran menemukan bukti bahwa serangan yang dilakukan Amerika Serikat itu diluncurkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di dua negara ini. Terutama Kuwait ya, lalu kemudian didukung juga oleh pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat sebelumnya, yang menghancurkan situs radar ya, yang dengan sengaja dilakukan oleh Amerika Serikat Ya. ke Iran ya. Dan saya kira cukup masuk akal alasannya bahwa sebuah negara pasti akan melakukan balasan jika dia diserang gitu ya. Dan Iran juga sangat gamblang menyebut ini pelanggaran kejahatan senjata gitu, dan sebagai balasannya adalah Iran akan melakukan sesuatu yang sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Itu kira-kira Mbak Dian. Ya, saya ke Mas Galan. Mas Galan, ini kan serangan Iran diklaim sebagai respons balasan terhadap serangan Amerika Serikat begitu. Nah, Anda melihat mengapa kemudian Iran mengambil langkah lebih memilih mungkin bisa kita katakan menarget Kuwait dan Bahrain dibanding langsung membalas Amerika Serikat? Iya, ini menjadi satu konteks yang sebenarnya sangat bisa dimengerti begitu. Saya juga sepakat dengan Pak Julius barusan, ketika Iran akan lebih cenderung untuk menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di Bahrain atau Kuwait. Karena memang begini, selain karena untuk menunjukkan bahwa Iran ini juga masih memiliki kekuatan untuk berperang, dan tentunya juga menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan aksi resiprokal, gitu, menyerang balik, membela diri karena sudah diserang Amerika. Alih-alih menyerang kapal Indo-Amerika atau kemudian armada Amerika yang sedang standby, gitu, yang sedang siaga di perairan di sekitar Selat Hormuz dan juga mungkin di dekat Oman, ini tentunya akan menunjukkan juga bahwa niatan Iran untuk membalas serangan ini adalah benar-benar langsung direct dan juga menunjukkan warning, menunjukkan peringatan juga kepada negara-negara Timur Tengah lain yang dalam hal ini sudah menunjukkan allegiance atau mungkin menunjukkan keberpihakan mereka kepada Amerika Serikat, tentunya termasuk Bahrain dan Uni Emirat Arab sendiri atau Kuwait dan juga Saudi dan lain sebagainya, bahwa jika memang dalam proses kejahatan senjata ini Iran masih diserang oleh pihak Amerika Serikat dalam hal ini, Iran tentu tidak segan-segan untuk kemudian menyerang pihak-pihak yang juga ikut mensupport Amerika di situ. Jadi saya kira ini juga memberikan satu efek yang cukup istilahnya bukan membuat takut, tapi juga membuat waspada bahwa kita bisa loh kemudian membuat perang ini menjadi eskalasi lagi, menjadi sesuatu yang merugikan kawasan lagi kalau Amerika ini tidak kalian stop juga. Kalau Amerika Serikat yang kemudian juga berada di wilayah Timur Tengah ini atau negara-negara Teluk dan juga negara Timur Tengah pada umumnya ini tidak mengambil sikap untuk mendorong Amerika supaya stop dulu. Sekaligus juga saya kira Mbak Dian, ini juga menjadi satu jawaban Iran atas bagaimana Israel sebagai agresor lain begitu yang tentunya berada di pihak Amerika yang tidak berhenti untuk terus menyerang Lebanon. Tadi di montase berita kita melihat juga serangan kepada Lebanon Selatan yang mana sangat-sangat aneh ketika 3-4 hari yang lalu kita sudah mengetahui adanya perpanjangan kejahatan senjata antara Lebanon dengan Israel. Tapi yang menjadi alasan Israel menyerang karena masih ada Hizbullah dan mereka tidak menganggap Hizbullah itu pihak Lebanon. Jadi mereka sedang kejahatan senjata dengan pihak pemerintah Lebanon, tapi yang mereka serang itu milisi, entitas militer, entitas yang bisa berperang, entitas belligerent yang terlepas dari pemerintahan Lebanon. Nah, ketika Israel menyerang Lebanon, Iran juga melihat
bahwa Lebanon dan juga Hizbullah itu sebagai salah satu elemen yang juga perlu diperhatikan dalam perdamaian begitu kan, dalam perjanjian perdamaian perang saat ini. Ketika mereka menyerang proksi Iran, Iran tidak ragu juga menyerang proksinya Amerika begitu ibaratnya. Jadi itulah kenapa yang justru kemudian Kuwait dan Bahrain dalam hal ini. Oke, itu menjadi representasi bahwa ketika sekutu Amerika Serikat menyerang sekutu Iran, Iran juga bisa melakukan hal yang sama. Demikian ya Mas Galan? Iya. Ya, saya mau ke Mas Julius. Yang juga menarik Mas Julius, di tengah saling serang kembali antara Iran dan Amerika Serikat, yang selalu menarik adalah pernyataannya Donald Trump. Kali ini Donald Trump mengatakan bahwa perang dengan Iran itu bukanlah perang besar, hanya latihan militer saja. Pernyataan Trump yang kerap inkonsisten, ini menandakan kondisi yang seperti apa Mas Julius? Ya, itu bagian dari mungkin kita bisa nyebut strategi ya, gaya Trump, tapi menunjukkan strategi Trump. Yang pertama yang kita bisa dipahami adalah gitu, ini perang kecil gitu ya, ini perang sangat kecil. Itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat adalah negara adidaya, kedikdayanya itu jauh lebih melampaui Iran. Itu satu hal yang dia mau declare secara belak-belakan. Dan itu sekaligus mau menyebut kembali apa yang dia selalu ulang-ulang, yaitu bahwa perang ini akan segera berakhir. Nah, ini yang kita sebut dengan taktik negosiasi bisnis, yang tujuannya adalah sebetulnya untuk meredam gejolak pasar, terutama di Wall Street ya gitu, bahwa bisa kok Amerika Serikat menang dengan sangat cepat. Ya. Nah, itu kan bagian yang penting ya. Tetapi di balik semua itu, ini juga kita bisa melihat sebagai strategi diplomasi tekanan maksimum, high pressure track diplomasi, yang sebetulnya maunya Amerika Serikat adalah memaksa Iran untuk segera menyerah, dalam pengertian bahwa Iran akan menyepakati usulan perundingan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat. Ya. Jadi kalau ditanya ini Iran kecil gitu ya, perang ini perang kecil gitu ya, itu adalah bagian strategi untuk meyakinkan bahwa Amerika Serikat bisa menang dengan sangat cepat, lalu pelaku pasar juga tidak perlu risau atau terlalu risau gitu dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang diinisiasi oleh Presiden Trump. Ya. Oke, Mas Galan tolong tanggapi itu, apakah pernyataan Trump memang juga sebagai cywar kepada Iran, rivalnya, atau ini hanya sekedar komunikasi politik Trump saja kepada para pemilihnya supaya Trump tidak kehilangan popularitas begitu? Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Julius barusan, ketika memang menjadi sebuah strategi tertentu yang disampaikan Trump untuk kemudian meredam kekhawatiran dan juga untuk menenangkan pasar, saya kira juga ada sesuatu yang juga pernah saya singgung ya dalam bincang terkait dan breaking news terkait perang Iran ini sebelumnya, yaitu adanya audience cost begitu ya. Jadi Trump ini sudah mengedrag ya, membuat sebuah perpanjangan masa konflik ini sampai dulu ketika pertama kali masih pertama-tama awal mereka pede sekali, kemudian epic fury, kemudian dinyatakan berakhir, sampai sekarang 100 hari ini kita masih belum menemukan jalan keluarnya strategis yang jelas dari Amerika Serikat dan Trump sendiri. Saya kira audience cost atau mungkin sesuatu yang harus kemudian dikeluarkan, dinyatakan atau kemudian dilakukan untuk memuaskan atau kemudian untuk bisa menenangkan penonton, menenangkan konstituen, menenangkan supporter Trump, baik itu terutama dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri, itu sudah sangat besar. Sehingga pernyataan yang dikeluarkan tentunya harus underplaying, tentunya harus kemudian mengesankan kalau ini itu sepele, ini tuh nggak masalah bagi seorang Trump, ini tuh nggak masalah bagi sebuah negara Amerika Serikat, negara adidaya, dikuasa, negara yang memang bisa memiliki kekuatan yang sangat besar gitu ya, negara hegemon begitu untuk kemudian memenangkan perang. Tapi kalau kemudian orang membandingkan ini dan melihat realitanya, saya kira justru resiko yang kemudian ditumpuk oleh Trump ini semakin tinggi juga, ya ini yang jadi audience cost ketika kalau dia tidak bisa memberikan realita, menyatakan atau kemudian merealisasikan janji-janjinya tadi itu, lah ini yang kemudian bisa merusak peluang dia juga dalam pemilu setelah nanti di November, sekaligus semakin memperburuk begitu ya reputasi Amerika Serikat dan juga rezim Trump sendiri dalam konflik dan juga perkembangan situasi global saat ini, seperti itu. Anda mau katakan kalau komunikasi Trump dalam menyikapi konflik dengan Iran ini
lebih sering blunder begitu dibandingkan strategi Jitu untuk menghandle situasi? Ya, memang kelihatan kalau kita lihat itu tetap ini ya, pastinya tidak mungkin sebuah rezim negara besar itu melakukan strategi yang terkesan asal-asalan dan resiko blundernya besar. Saya kira juga mereka pasti punya perhitungan dan juga pasti memiliki satu ini rational choice sendiri begitu. Karena pastinya after all itu kan di atas semua ini pasti ada kepentingan nasional Amerika. Mereka ingin memiliki tujuan tertentu di kawasan. Namun yang jadi permasalahan adalah kemasannya gitu. Kalau kita lihat penyampaian Trump, gaya Trump, dan bagaimana dia membawa atau kemudian memberikan satu konteks kepada global, kepada dunia yang sedang menyaksikan saat ini, mungkin banyak orang yang terkadang tidak siap begitu ya, atau mungkin apa yang kemudian dia nyatakan itu terjemahkan secara berbeda. Bagaimana dia menggunakan truth social, bagaimana dia menggunakan media sosial yang mungkin tidak semua orang juga awam begitu, tidak juga menggunakan channel-channel yang lebih resmi dan meyakinkan. Kita selalu melihat perbandingan dari apa yang dinyatakan Trump dengan kemudian apa yang dirilis oleh Iran misalnya, atau kemudian justru orang-orang kemudian membandingkan apa yang kemudian di cover oleh Trump itu lebih dari sisi sensasionalnya, lebih dari sisi bombastisnya begitu, daripada sesuatu yang benar-benar mencerminkan kemajuan perundingan saat ini. Tapi jangan-jangan juga di situ adalah strateginya, sehingga dalam hal ini kita hanya bisa ya observing, kemudian juga melihat apakah memang ini menjadi satu bagian skenario besar dari apa yang sedang disusun rezim Trump itu sendiri, atau ya betul kata Mbak Dian tadi, ya memang ini karena efek Trump, efek personalisasi dari dia yang kemudian justru bisa berujung ke blunder-blunder yang mungkin terjadi. Ya, Mas Julius, statement bombastis Trump ini selalu dipakai begitu ya selama konflik dengan Iran. Apakah Anda melihat bahwa memang komunikasi ini cukup efektif? Pertama untuk menekan lawannya Iran, dan kedua untuk meyakinkan sekutu-sekutunya dan juga mungkin warga Amerika Serikat. Efektif tidak komunikasi Trump ini? Ya, saya sepakat dengan istilah blunder tadi ya, dan Mas Galang saya kira sangat jelas ya bahwa akhirnya kan yang terjadi blunder ya. Gitu. Nah, kalau kita bicara dulu yang domestik dulu sebelum kita melihat Iran. Ya. Domestik tanggapan publik Amerika Serikat terhadap gaya Donald Trump yang selalu bombastis, optimistis gitu, itu kan terbelah menjadi dua kutub yang sangat ekstrim, dan ini menggambarkan terjadinya polarisasi politik yang sangat dalam di Amerika Serikat. Yang pertama adalah pendukung setia, basis pemilih Trump dan kubu Republik. Ini kan senang ya dengan gaya taktik diplomasi yang mereka sebut diplomasi pengusaha, yang cerdas, yang bombastik, yang memenangkan pasar. Dan mereka percaya bahwa klaim agresif dan optimistik Trump efektif untuk menggertak Iran dan Hizbullah agar mau tunduk pada syarat yang ditetapkan oleh Amerika Serikat. Itu satu ya. Gitu. Jadi pendukung setianya tetap ada di belakang Trump. Itu satu hal. Ya. Tetapi yang kalau kita lihat dari oposisi, itu kan justru menggambarkan bahwa ada ketidaksesuaian antara fakta dengan narasi yang dibangun oleh Trump, kubu Demokrat terutama ya, dan para kritisi menilai bahwa klaim Trump sebagai delusi politik itu mengada-ada, adanya hanya di bayangan Presiden Trump gitu, yang sesungguhnya tidak ada di lapangan. Nah itu sangat clear ya, dan sewaktu-waktu ini juga bisa menjadi bom besar yang sedang dimanfaatkan oleh Partai Demokrat untuk memenangkan pemilu selah gitu ya. Ini satu hal. Jadi di dalam Amerika Serikat sendiri terbelah menjadi dua kubu. Tetapi kita lihat kalau tadi tujuannya adalah untuk pasar saya lihat juga sudah mulai skeptis ya, dan skeptisisme Wall Street, investor-investor Wall Street dan komunitas bisnis itu semakin meningkat sekarang ini gitu. Dan kalau kita lihat sahamnya itu kan merah juga yang terjadi di sana gitu. Pasar saham tetap terkoreksi merah gitu. Menunjukkan bahwa komunitas bisnis pun bersikap skeptis dan lebih percaya data real konflik daripada sekedar melihat tweet maupun pernyataan verbal yang disampaikan oleh Trump gitu ya. Nah sekarang kalau kita lihat Iran gitu ya, kalau saya melihat di satu sisi dia menyampaikan bahwa perundingan akan segera selesai, perang ini terlalu kecil untuk Amerika Serikat, sebentar lagi Iran akan menyerah gitu dan menyepakati perjanjian yang ditawarkan oleh Amerika Serikat gitu. Lalu ini dikombinasikan dengan serangan
ke Pulau Qesem gitu ya, dan juga Goruk. Itu kan tempat di mana ada radar pengawas pantai ya yang dimiliki oleh Iran. Tujuannya apa gitu? Satu sisi bombastis, sisi lain adalah sebetulnya dia mau mengetes kemampuan militer Iran gitu ya. Dan sekaligus pada saat yang sama ingin satu persatu melumpuhkan kemampuan militer Iran untuk mengontrol Selat Hormuz. Ini yang kita lihat. Tapi dengan alasan bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh Iran terhadap gencatan senjata gitu. Semisal misalnya ada kapal yang bergerak mendekati pantai Iran, itu kan disampaikan oleh Amerika Serikat, sehingga legitimate serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kedua radar pengawas pantai ini. Nah, pertanyaannya, apakah lumpuh gitu ya? Apakah Iran tidak mampu lagi membalas? Nah, ini menarik ya. Ini menarik justru yang kita sebut bahwa kampanye bombastis, narasi optimistis dan over optimistik itu keliru. Totally keliru ya gitu ya. Tidak betul sama sekali. Faktanya bahwa 7 rudal balistik bisa diluncurkan, masih diluncurkan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi gitu. Sekalipun memang akhirnya bisa diintercept ya di Kuwait gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi paling tidak Iran berhasil menunjukkan bahwa narasi bombastis bahwa perang ini perang kecil yang dilawan adalah negara kecil gitu itu sangat keliru gitu. Jadi totally wrong gitu ya. Presiden Trump. Menurut Anda Iran akan bereaksikah terhadap pernyataan Trump itu selain sudah menyerang pangkalan militernya di Timur Tengah, apakah Iran akan bereaksi untuk membuktikan bahwa pernyataan Trump itu keliru? Ya, nyatanya sudah bereaksi ya dengan mengirim rudalnya ya ke dua pangkalan ya yang menjadi tempat di mana serangan yang dilakukan Amerika Serikat itu dilakukan ya ke Goruk dan Pulau Qesem tadi gitu. Dan ini kan buktikan janji Iran gitu. Kalau ada serangan gitu akan dibalas serangan gitu. Dan balasan serangan menjadi sangat real gitu. Di basis militer. Lagi narasi yang dibangun oleh Iran adalah bukan menyerang Kuwait dan Bahrain, tetapi menyerang Amerika Serikat yang menguasai wilayah di dua negara itu gitu. Itu sudah dibuktikan. Nah, kalau dilakukan serangan lebih masif lagi, saya kira Iran akan menunjukkan kemampuannya gitu ya, yang Amerika Serikat salah memprediksi gitu. Harapannya kan kalau radar pengawas pantai di Goruk dan Pulau Qesem itu dihancurkan, lalu kemudian kemampuan Iran untuk melacak lalu lintas kapal, termasuk mengantisipasi serangan rudal dari Amerika Serikat secara dini gitu ya, itu dengan mudah ya harusnya serangan Amerika Serikat berhasil gitu ya menghancurkan. Nyatanya kan enggak. Ternyata cukup banyak ya radar-radar yang bisa memantau pergerakan kemiliteran Amerika Serikat, termasuk alat-alat tempur Amerika Serikat. Jadi pasti akan dibalas ya, Mbak Dian, pasti akan dibalas. Ya, Iran akan membalas kalau diserang, tetapi cenderung mengabaikan pernyataan-pernyataan Trump yang seringkali inkonsisten begitu ya. Saya mau ke Mas Galan. Lalu bagaimana Mas Galan, negara-negara Teluk ini akan merespon serangan terbaru Iran begitu, khususnya di Kuwait? Meskipun tadi Mas Julius mengatakan Iran kan hanya membalas Amerika Serikat dengan menyerang pangkalan militernya saja, tapi Kuwait mengklaim bahwa ada korban warga sipil. Apakah ini akan membuat sekutu-sekutu Amerika Serikat bereaksi? Reaksi tentu jelas Mbak Dian, tapi kemudian reaksinya sejauh apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Sampai saat ini, meskipun dulu sudah pernah kemudian akhirnya ada pemberitaan terkait bagaimana Saudi juga pernah kemudian menyerang Iran begitu ya, karena terlepas dari dulu konflik bersenjata yang kemudian juga masuk ke wilayah Saudi, maka kemudian Saudi juga sempat menyerang, tapi memang tidak kemudian berkembang menjadi full scale attack seperti itu. Tapi kalau yang sekarang, di mana fase gencatan senjata masih berlangsung, cuman masih ada serang-serangan seperti ini, atau dalam bahasa Amerika ini kocak sekali sebenarnya. Jadi ada istilah kan gencatan senjata ceasefire ya, istilah gencatan senjata ceasefire. Lah Amerika itu Trump itu menerjemahkan you cease we fire begitu. Jadi yang ngerem kamu aja, kita tetap menembak. Itu kan juga sebenarnya sangat tidak pas gitu ya. Nah, Iran yang menyerang itu bisa diartikan sebagai tindakan membela diri. Lah,
ketika kemudian Kuwait dan Bahrain dalam hal ini yang juga diserang, saya kira juga mereka dalam posisi yang serba salah ya, karena di satu sisi memang mereka sudah memiliki perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat untuk menggunakan wilayah mereka sebagai basis tentara, itu basis kemudian kekuatan militer Amerika Serikat sendiri juga. Sehingga kalau mereka kemudian menyerang di sini dan kemudian Kuwait misalnya mengklaim ini ada korban sipil dan oleh karena kami harus menyerang, itu juga akan malah memperkeruh masalah. Karena Belitung yang ada di situ adalah dilihat sebagai salah satu korban yang jatuh dalam skenario perang besar, perang yang terjadi di di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Iran tadi. Antara Amerika Serikat, Israel dan Iran tadi. Nah, makanya ketika kita melihat ini sebagai korban dari Kuwait, ini tidak bisa diklasifikasikan sesederhana itu begitu ya dalam konteks belligerent untuk keterlibatan dalam perang. Makanya untuk hal ini saya kira tidak akan berkembang menjadi sebuah full scale begitu ya, serangan fisik atau serangan real dari sekutu Amerika Serikat di kawasan, entah itu Kuwait atau Bahrain dan teman-temannya yang lain, tapi mungkin akan menjadi pressure point justru. Seperti tadi yang kemudian saya Pak Julius, ada maximum pressure di sini, yang ini juga terjadi, yang juga kemudian menimpa negara-negara Teluk terutama dan negara-negara Timur Tengah yang lain begitu ya, nggak di Teluk juga, yang kemudian melihat kalau kemudian negara Timur Tengah yang lain itu menjadi bargaining chip, menjadi satu istilahnya dalam posisi yang digunakan oleh Amerika untuk bisa masih jumawa, kalau berani nih lawan saya punya teman banyak, dan Iran juga nggak segan-segan menyerang mereka karena melihat ya Anda temannya Amerika, terus ngapain saya harus ragu-ragu. Negara-negara tentunya juga tidak mau terkena sasaran serangan Iran dan bisa juga menjadi satu pihak yang bisa menekan atau kemudian bisa membawa perundingan atau perjanjian damai yang sedang digodok itu, yang sedang diinisiasi itu untuk bisa segera jadi. Nah, kemarin sempat ada berita-berita bahwa Trump sudah pernah menelpon via telekonferensi dari pemimpin-pemimpin negara-negara Timur Tengah dan sekitarnya, termasuk Mesir, termasuk Turki, termasuk Uni Emirat, Saudi, Qatar, dan lain sebagainya. Tapi juga belum ada perkembangan bagaimana selanjutnya. Karena kabar terbaru kalau itu ditekan ke PBB, ya malah justru makin lama lagi. Dan kalau PBB-nya nanti masuknya Dewan Keamanan, malah bisa diveto sama Amerika sendiri. Jadi agak memusingkan bagaimana kemudian seharusnya diambil reaksi dari negara-negara yang ada di Timur Tengah sendiri. Tapi paling tidak kita bisa hampir pasti ya, hampir masih sekitar 90% lebih tidak akan menuju ke arah reciprocal attack juga. Nanti kalau misalnya Amerika nyerang Iran, Iran nyerang Kuwait dan Bahrain, terus Bahrain Kuwait kemudian marah-marah, kemudian gantian nyerang lagi, wah ini nggak selesai, malah jadi berkembang eskalasi lagi. Saya kira untuk saat ini tidak akan ke arah sana, tapi yang jelas memang tentunya ada semacam pressure begitu bagi negara-negara Timur Tengah untuk bisa memastikan perdamaian segera terwujud. Pressure itu maksudnya akan berarti negara-negara Teluk tetap akan waspada atau seperti apa? Opini saya sendiri ya, Mbak Dian. Ini nanti mungkin juga mohon izin Pak Julius, nanti kalau semisal ada hal yang sekiranya perlu dipertajam begitu. Kalau saya melihat sebenarnya pressure ini adalah bentuk dari, mungkin kita bisa melihat mungkin nanti akan adanya joint statement begitu, atau reaksi yang lebih kuat begitu yang harus dinyatakan oleh negara-negara Teluk, karena saya kira dan Timur Tengah yang lain ya, dan negara Timur Tengah yang lain, karena saya kira mereka juga sudah bosan dan mereka tahu sebenarnya yang membuat perjanjian damai ini nggak segera selesai itu siapa, ya sudah ada jawabannya kan, Israel begitu. Dalam konteks negosiasi, dalam konteks let's say dalam konteks perundingan begitu ya, perundingan menuju agenda perdamaian begitu, ada satu teori menarik dari seorang akademisi Stanford University, Pak John Statman, itu namanya spoiler teori. Jadi dalam sebuah perundingan perdamaian, dalam sebuah istilahnya negosiasi untuk mencapai satu titik temu yang kemudian deeskalasi, kemudian damai, itu pasti ada satu pihak atau beberapa pihak yang tidak ingin damai. Kenapa? Karena mungkin national interest dia, kepentingan nasional dia belum terpenuhi begitu ya, tujuan dia belum tercukupi ketika perang, atau dia lebih banyak ruginya, dia pasti ingin memperlama perang, atau justru malah nggak ingin damai sama sekali. Dalam skenario saat ini kita melihat itu di posisi Israel. Kenapa Israel tiba-tiba masuk? Ya karena ketika kemudian misalnya ada progres, kita mendengar Iran dan Amerika Serikat semakin mendekati perdamaian, tiba-tiba serangan di Lebanon Selatan, begitu kan? Ya. Padahal yang kocaknya adalah mereka barusan gencatan senjata juga
dengan alasan mereka kemudian memberantas Hizbullah, mereka selalu kemudian berusaha menyerang Lebanon begitu. Bahkan sempat meminta persetujuan ke Trump, kita akan membom Beirut gitu kan. Dan sudah dilaksanakan juga serangan udara ke arah Beirut. Dan ini saya kira sangat-sangat tidak manusiawi dan tidak jelas juga gitu kan. Ketika kemudian mereka alasannya menyerang Hizbullah yang notabene memang secara gerilya dan secara sporadis menyerang dan melawan, tapi yang diserang malah ibu kotanya Lebanon sendiri. Dan bagi Iran, Lebanon ini juga salah satu poin yang kemudian menjadi penting dalam perundingan. Betul. Bahwa ketika ini damai, semua serangan dari pihak agresor, baik itu Amerika Serikat maupun Israel, harus dihentikan di semua front, termasuk Lebanon. Nah, mereka tahu juga, Israel tahu juga, oh kalau seperti ini nggak mungkin damai, ya udah kita serang terus. Ini yang menjadi ganjalan. Jadi semoga saja, semisal nanti ada pressure point yang kemudian dari negara-negara Timur Tengah, mereka juga menyoroti hal ini. Karena ini akan sangat berat sekali untuk kemudian tercapai, akan terjadi stalemate atau kebuntuan yang berkepanjangan ketika negara-negara ini saling kunci begitu. Oke, nanti kita akan ke sana, akan membahas soal relasi Israel, Hizbullah, dan sekutu-sekutu antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV, kami akan kembali sesaat lagi. Terus, betulkah pasca Iran meluncurkan rudal ke Kuwait dan juga Bahrain, saat ini kondisi kebatinan sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah sedang, apa tadi bahasanya, tertekan? Lebih cenderung tertekan karena takut akan ikut diserang oleh Iran? Ya, saya kira sangat tertekan ya, dan ini sudah masuk ke hari ke-100 ya. Kalau di sana hari 100, mungkin kalau di kita hari 101. Ya. Tetapi satu hal, sekalipun mereka tertekan, mereka mesti bisa bersabar. Maunya Amerika Serikat kan negara-negara Teluk kemudian bergabung dalam koalisi Amerika Serikat menggempur Iran. Dan sampai hari ke-100 tidak dilakukan. Kalau kita ngelihat terakhir Kuwait ya, dampak serangan yang dilakukan oleh Iran kan cukup besar ya. Termasuk bandaranya, bandara Kuwait yang cukup besar ya, di mana bandara ini sangat sibuk dengan penerbangan internasional sehingga harus ditunda beberapa waktu ya. Tetapi respon Kuwait itu bukan militer ya, aksi militer dengan membalas Iran, tetapi diplomatik. Ini yang saya kira harus diapresiasi juga gitu. Biasa setiap negara itu kan melakukan kecaman yang sangat keras, condemn. Dan itu dilakukan juga oleh Kuwait, mengecam sangat keras tindakan Teheran sebagai eskalasi yang sangat membahayakan dan sekaligus melanggar kedaulatan. Sekalipun berkali-kali Iran menyebut bahwa yang diserang adalah pangkalan militer Amerika Serikat, basis militer Amerika Serikat, wilayah Kuwait yang dikontrol oleh Amerika Serikat. Tetapi lagi Kuwait, yang dilakukan Kuwait dengan diplomatik adalah memanggil kuasa usaha, lalu kemudian meminta supaya staf kedutaan besar Iran di Kuwait supaya dikurangi. Sebatas itu, ini menarik dan ini yang perlu diapresiasi. Dan ini juga kita lihat dari negara-negara lain selama 100 hari yang kita saksikan sejak 28 Februari kan menahan diri untuk bergabung dalam koalisi Amerika Serikat menggempur Iran. Itu tidak dilakukan. Dan apa yang menjadi tertekan lagi adalah setiap serangan Amerika Serikat yang diluncurkan lewat pangkalan-pangkalan militer yang ada di negara mereka, lalu kemudian mungkin juga didukung oleh kapal induk yang ada di Teluk Oman yang mendekati Selat Hormuz, mungkin gitu ya. Tetapi yang pasti akan dilakukan oleh Iran adalah menggempur pangkalan militernya, bukan kapal induk. Tadi Mas Garan sudah eksplisit terkait dengan ini. Ini menurut saya gitu ya, satu hal yang sangat tertekan, sangat khawatir. Setiap ada rudal balistik yang dikirim ke Iran pasti akan dibayang akan ada retaliasi gitu. Tetapi lagi ya, mereka tidak punya pilihan ya Mbak Dian. Negara-negara Teluk nggak punya pilihan. Yang pasti mereka tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat. Itu akan menciptakan eskalasi yang jauh lebih besar. Artinya aktor-aktor yang berkonflik akan menjadi lebih banyak lagi dan risikonya akan menjadi lebih besar lagi. Dampaknya saya kira bukan hanya regional dan sekarang sudah global, tapi akan menjadi luar biasa lagi. Nah, tetapi di sisi yang lain, ini yang saya sebut sebagai dilemanya. Dilemanya adalah bergabung dengan Amerika Serikat gitu ya, bukan saja menciptakan resiko gitu, tetapi juga harus mengikuti apa yang dimau oleh Amerika Serikat. Nah, kalau kita ingat akhir bulan yang kemarin kan
maunya Amerika Serikat kemudian melunjak bahasanya ya gitu ya. Mereka mengharapkan negara-negara Teluk juga mengakui Israel gitu ya sebagai sebuah negara independen. Itu kan disampaikan secara eksplisit oleh Trump. Nah, ini yang disebut ngelunjak ya, sudah memakai pangkalannya, sekarang meminta sesuatu yang dulu gitu ya, sejak tahun 1944 mereka tidak mau sama sekali mengaku Israel sebagai negara independen. Arab Saudi, Qatar gitu ya, saya kira sangat keberatan untuk hal ini, termasuk Turki juga diminta, Pakistan juga diminta mengikuti yang disebut dengan Abraham Accords. Nah, ini ngelunjak gitu. Lalu sisi yang lain, kita lihat Oman. Oman sebetulnya satu tertekan ya terhadap kemungkinan retaliasi Iran. Tetapi Oman juga bukan negara yang punya banyak pilihan. Lihat ya, kemarin sempat ada diskusi antara Menteri Luar Negeri Iran lalu juga dengan pejabat tinggi di Oman. Salah satunya adalah bagaimana mengelola Selat Hormuz ya. Ke depan mereka akan bersama-sama menarik pajak gitu kira-kira lah bahasanya gitu. Atau tol fee ya setiap kapal-kapal yang akan melintas Selat Hormuz. Kebetulan itu kan dikontrol oleh dua negara itu sebetulnya gitu. Sekalipun de facto Iran saya kira yang mengontrol secara penuh ya sepanjang kira-kira 30-an kilometer lah gitu. Selat Hormuz tadi gitu. Nah, belum ada kesepakatan, Trump kan sudah ngancam gitu, ngancam Oman. Kalau Oman sepakat, Oman akan dibom juga oleh Amerika Serikat. Dan ini bahasa-bahasa yang saya kira makin membuat tertekan ya, tertekan akan retaliasi Iran, tapi tertekan oleh gaya Amerika Serikat yang maunya adalah negara-negara Teluk ikut saja gitu, ikut Amerika Serikat secara penuh dan aman, akan aman. Nyatanya kan enggak ya, nyatanya kan enggak aman negara-negara Teluk. Ya, meski di tengah tekanan terkena dampak langsung perang antara Amerika Serikat dan juga Iran, tapi Anda menilai bahwa negara-negara kawasan Teluk ini tidak akan angkat senjata dan lebih cenderung akan bereaksinya dengan mendorong diplomasi saja? Ya paling tidak itu yang kita lihat hari ini ya, serangan terakhir ke Kuwait yang dilakukan oleh Kuwait adalah melakukan kecaman diplomatik, kecaman yang sangat keras gitu. Ya. Ya kita dengar ada yang mencoba-coba ya mengirimkan pesawat tempurnya secara sembunyi-sembunyi ya gitu. Tetapi faktanya kan tidak mendeklarasikan perang ya, itu satu hal yang kita catat gitu. Sebuah negara ketika dia melakukan serangan ke negara lain, dia akan mendeklarasikan. Itu persis yang disampaikan oleh Trump pada tanggal 28 Februari kan deklarasi, dan itu kita tidak temukan pada hari ini. Nah, yang saya lihat kok not likely ya gitu. Paling tidak hingga hari 100 ini tidak akan serta-merta memakai tindakan militer ya untuk melakukan retaliasi terhadap serangan retaliasi Iran atas serangan Amerika Serikat. Simple gitu ya. Dan kalau itu dilakukan memang akan dampaknya akan besar, termasuk bagaimana nanti membangun hubungan antara Iran dan negara-negara Teluk ini jauh lebih sulit ya. Dan saya juga membayangkan tentu saja setelah perang ini berakhir, salah satu tugas utama adalah bagaimana membangun hubungan yang harmonis kembali ya antara Iran dan negara-negara Teluk. Itu tidak mudah ya, damage-nya, kerusakannya sudah luar biasa gitu. Kerusakannya hampir tidak terbayangkan di tahun 44. Kenapa saya nyebut tahun 44? Karena pada waktu itu ada organisasi namanya Liga Arab, masih eksis sampai hari ini. Isinya adalah negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk termasuk ke Mesir, yang semuanya sepakat bahwa mereka tidak akan pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara gitu. Dan itu sangat solid sampai tahun 79. Kecerdasan Amerika Serikat saja yang akhirnya memainkan politik pecah belah ya, divide and rule, itu yang akhirnya membuat negara-negara Timur Tengah terpecah. Nah, tetapi warisan cara pandang yang solid di tahun 44 masih dipegang sampai hari ini kira-kira ya gitu. Sehingga saya kalau melihat kalau serangan-serangan besar-besaran Iran itu mungkin tidak akan direaksi dengan cara-cara militer, kecuali memang Iran itu di luar kontrol ya, sudah membabi buta, brutal gitu ya. Barangkali mereka akan berpikir berbeda ya, barangkali gitu ya. Tapi kita berbicara fakta, 100 hari itu tidak terjadi. Oke, negara Teluk masih bisa menoleransi serangan balasan Iran begitu ya Mas Julius. Saya mau ke Mas Galan, yang juga menarik Mas Galan, pemimpin tertinggi Iran juga akan menyampaikan kepada warganya untuk berhati-hati terhadap perang hibrida
yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel karena perang itu akan melemahkan ketahanan publik dan juga mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Apa maksudnya itu? Ya, jadi kita juga melihat apa yang kemudian menjadi ini ya debut atau menjadi momentum munculnya banyak sekali istilah-istilah baru, banyak sekali juga apa namanya kesannya itu sesuatu yang ini ya, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi keterbaruan dalam istilah perang. Sebenarnya tidak baru-baru amat, sudah banyak pakar, sudah banyak pengamat, analis yang juga berkomentar soal hal ini terkait banyak sekali ya. Kita sebelum kita ke hybrid warfare, sebelum kita ke perang hibrida begitu, kita melihat ada perang asimetris yang tentunya sudah kita kenal gitu kan. Kita juga mengenal adanya perang digital, pada perang cyber, ada perang lain yang kemudian terbaru itu perang hibrida. Nah, hybrid warfare itu kan sebenarnya secara konteks itu adalah perang yang isinya itu kombinasi. Jadi mengkombinasikan antara traditional military force gitu ya, di mana ada serang-serangan, ada kontak senjata langsung, ada agresi langsung, dengan non-military method, non-military strategi. Jadi strategi perang yang kemudian direct tadi dikombinasikan dengan sesuatu yang mungkin lebih bersifat apa istilahnya non-military pada hakikatnya. Untuk tujuannya sama, untuk mendestabilisasi atau kemudian mengurangi ketahanan nasional seperti yang disampaikan oleh pemimpin ini ya dari Iran sendiri begitu pada rakyatnya. Contohnya apa? Ya. Jadi termasuk cyber attack begitu ya, serangan-serangan hacker dan sebagainya, fake news, termasuk juga tekanan ekonomi, kemudian operasi-operasi intelijen, kemudian operasi rahasia begitu, dan juga tadi bagaimana kemudian adanya pernyataan yang monumental, yang bombastis, yang kemudian selalu berusaha di-up oleh pihak-pihak penyerang yang kemudian tujuannya untuk mendownplay atau menurunkan semangat dari pihak yang sedang bertahan seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk paling simpel atau bentuk paling gampang dari hybrid warfare. Yang salah satu elemennya tentunya mengandung disinformasi. Inilah juga yang mungkin terkadang kita harus melihat bagaimana kemudian media yang memberitakan dari perang Amerika Serikat dan Iran ini merangkai kata-kata dan juga melaporkan. Kalau kita mau lihat yang real time gitu kan, kita kan sudah bisa melihat banyak dari media Timur Tengah itu sendiri, sangat terlihat perbedaan dan juga istilahnya narasi yang dimunculkan begitu. Kalau kita melihat media-media dari Channel 14 misalnya di Israel pastinya sangat nasionalis dan pro-Amerika, pro-Israel sekali, kemudian mendiskreditkan kemampuan Iran dan juga Lebanon dan sebagainya. Ini sudah sangat jelas, gampang saya dilihat. Kemudian media Iran di satu sisi juga pasti juga tentunya akan memberikan berita-berita yang nasionalis dan juga condong ke arah Iran dan perlawanan. Tapi kalau kita melihat media-media di Amerika Serikat, media-media yang kemudian bisa diakses oleh publik global dengan lebih mudah, kantor berita negara lain yang mungkin secara tidak langsung tidak berhubungan dengan perang, tapi karena mereka terlibat, jadi kita juga bisa melihat tendensi pemberitaannya kemana. Ini juga sebenarnya kalau itu disusupi oleh intelijen salah satu negara, itu juga bisa menjadi bagian dari perang hibrida, perang hybrid warfare ini, karena salah satunya disinformasi. Nah, ini yang sebenarnya sedang apa istilahnya, dimunculkan atau kemudian dikabarkan oleh para pemimpin Iran kepada rakyatnya, karena memang yang paling sedang mengancam begitu, yang pertama tekanan ekonomi pressure, karena ya meskipun Iran sangat bisa melawan dan masih bisa bertahan sampai maunya sampai kapan kita ladeni begitu kan kata Iran, tapi tentunya mereka tidak bisa melupakan pihak-pihak yang juga terdampak, dalam hal ini warga atau rakyat yang pastinya juga mengalami masalah terkait logistik misalnya, sembako misalnya. Ini juga menjadi permasalahan supaya mereka tetap teguh gitu, tetap percaya pada negara mereka. Setelah economic pressure juga kemudian ada tadi itu disinformasi yang kemudian muncul. Sangat jadi satu hal yang berbahaya ketika kita melihat statistik. Saat ini korban perang yang terjadi di Timur Tengah ini antara Amerika Serikat melawan Iran yang kemudian gugur di pihak Iran, dan kemudian korban perang yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel itu sudah lebih banyak yang di Lebanon. Sehingga kemudian menunjukkan bahwa ada semacam shifting, bahwa yang ternyata yang lebih jadi banyak korban itu Lebanon loh. Iran itu ternyata nggak terlalu kasihan-kasihan amat. Ini kan narasi yang berbahaya kalau muncul seperti ini. Nih, supaya jangan dipotong juga, saya langsung melanjutkan ya. Jadi
hal seperti ini yang kemudian harus diwaspadai. Jadi Oke. jangan sampai kita lihat, jangan banyak-banyakan korban. Satu korban gugur di perang saja itu sudah luar biasa, tragedi itu, tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Tidak perlu ketika ada korban jiwa, nyawa manusia terbuang sia-sia karena kepentingan negara tertentu, itu sesuatu yang sudah sangat tidak bisa dibenarkan. Tapi kalau kita melihat narasi berita bahwa pemberitaan 3.593 orang di Lebanon menjadi korban dari serangan Israel dibandingkan dengan 3.468, ini sudah bisa menjadi yang tewas di Iran. Ini sudah bisa menjadi alat dari perang hibrida tadi. Jadi saya kira tidak berlebihan kalau kemudian pemimpin tertinggi Iran itu memberikan warning, memberikan amanat begitu pada rakyatnya supaya kemudian jangan sampai kita goyah, jangan sampai kemudian kemudian istilahnya terserang oleh musuh baik secara fisik maupun secara non fisik tadi. Ya, berarti Iran melihat bahwa perang hibrida ini jauh lebih berbahaya dibandingkan berhadapan dengan militer Amerika Serikat, ya Mas Galan? Iya, dan satu hal Mbak Dian yang kemudian juga perlu kita perhatikan, sebenarnya ini juga kontroversial take ya. Jadi warga Iran begitu, mereka tidak menyukai konteks dari bagaimana perilaku atau politik luar negeri Amerika Serikat kepada Iran, begitu kan? Bahkan sejak tahun sudah sampai Pak Julius juga tadi dari tahun 44 gitu kan. Terutama kalau Iran sendiri dari tahun 51, 53 itu CIA betul-betul campur tangan dalam mengganti pemimpin pemerintahan mereka. Muhammad Mossadegh diganti dengan rezim Shah Reza Pahlavi, itu sudah sesuatu yang off limits buat orang Iran. Ini Amerika ngapain sih begitu kan, sudah sangat benci. Ada tindakan Amerika yang seperti itu. Tapi secara overall negara Amerika Serikatnya, saya kira tidak sebegitunya. Banyak kemudian ilmuwan-ilmuwan, akademisi, tokoh-tokoh penting di Iran, intelektual yang ada dari Iran itu juga kuliah ke Amerika, juga kemudian menghadiri konferensi, menghadiri berbagai macam apa istilahnya forum dan juga kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang di Amerika. Beberapa putra petinggi politik dari Iran sendiri juga kuliah di Amerika. Jadi di Amerika Serikat ya. Jadi saya kira bukan masalah kemudian benci sebenci-bencinya begitu. Secara konteks politis gitu, secara politis memang Amerika Serikat ini memang nggak oke sama Iran hubungannya dari dulu, terutama ketika peralihan rezim setelah revolusi gitu ya, setelah revolusi ke Republik Teokratis. Tapi dalam konteks hal yang lain enggak. Lah, ini yang terutama kemudian menjadi satu loophole yang jangan-jangan yang takutkan adalah yang ingin dimanfaatkan Amerika begitu. Ya ini loh, kamu terjebak dalam perang, terus kemudian pemerintahanmu bisa enggak menghidupi kamu, suplai kamu oke enggak? Terbukti kita lihat framing pertama Trump ketika mau menyerang Iran, awal-awal itu kan pengen membebaskan orang-orang Iran dari cengkraman rezim teokratis, rezim Khomeini yang kemudian tidak bisa memberikan demokrasi, tidak bisa memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Ketika ada krisis ekonomi, gitu, ada resesi, krisis. Tapi kan itu kan sangat-sangat sangat-sangat memanfaatkan situasi sekali seperti itu. Nah, kemudian bergeser. Nah, ini kan kita bisa melihat bahwa jangan-jangan memang ada framing yang ada di sana dan itu dimanfaatkan sebagai hybrid warfare yang bisa terjadi strateginya. Baik, Mas Julius, kalau melihat karakter warga Iran, apakah memang perang hibrida, strategi perang hibrida ini akan paling kencang dilakukan Amerika Serikat dan Israel? Sudah ya, saya kira Amerika Serikat sudah melakukan serangan hibrida tadi ya, yang mengkombinasikan antara cara-cara konvensional, strategi konvensional dengan upaya-upaya untuk melumpuhkan moral warga Iran. Itu sudah dilakukan Amerika Serikat sejak hari pertama. Dan hari pertama itu kan decapitations ya, dekapitasi pemimpin tertinggi Iran. Harapannya kan moralnya turun, itu harapannya. Tapi lagi 100 hari moral itu masih ditunjukkan sangat kuat. Dan bahkan mereka kemarin melakukan selebrasi ya, perayaan besar 37 tahun gitu ya, pemimpin besar mereka, pendiri gitu ya. Jadi tahun 89 kira 79 atau 89 Ayatullah Ali Khomeini kan memimpin sejak tahun itu, dan itu kemarin dirayakan kembali. Itu artinya menunjukkan bahwa secara moral itu masih sangat solid, yang harapan Amerika Serikat runtuh gitu di hari pertama, dan itu tidak terbukti di hari ke-100. Apakah terus dilakukan terus? Ya, akan dilakukan terus oleh Amerika Serikat dengan melumpuhkan perekonomiannya. Tadi disebut ya, blokade militer Amerika Serikat di sekitaran Selat Hormuz itu kan strategi juga
memang caranya masih militer, tetapi tujuannya adalah ekonomi. Hari ini saya juga melihat ya beberapa media internasional memberitakan tentang inflasi yang semakin tinggi, hidup yang semakin sulit gitu ya, di Teheran dan juga di kota-kota yang lain. Itu kan di blow up. Dan berita-berita seperti ini yang ingin didengar lebih banyak lagi oleh Presiden Trump dan jajaran kepemimpinannya gitu, termasuk Partai Republik. Nah, itu kan gitu ya, tinggal nunggu lagi gitu ya. Kalau tidak minggu ini gitu ya, selalu mereka bilang siap 60 hari ke depan. Kita senjata kan maunya 60 hari berikutnya. Dan bahkan hitungannya sampai September. Dan itu menunggu kebangkrutan ekonomi yang dilakukan yang akan terjadi di Iran ketika blokade akan dilanjutkan. Ya. Jadi nanti misalnya Selat Hormuz dibuka kontrolnya, bukan berarti blokade Amerika Serikat akan dibuka serta merta. Itu kan nggak akan dilakukan, dan itu juga disampaikan hal yang sama gitu. Tapi berhasil enggak ya Mbak Dian ya. Berhasil enggak? Mereka sudah lebih dari 40 berapa 7 tahun saya kira ya, hidup di bawah tekanan internasional, diisolasi, dan mereka survive. Dan untuk negara kecil, survive itu kemenangan ya gitu. Semakin lama perang, itu indikator bahwa mereka berhasil ya melawan negara super adidaya ya gitu. Dan itu adalah wujud kemenangan. Dan itu yang sekarang sedang dimainkan dan diupayakan dengan sungguh-sungguh melawan strategi perang hibrida yang dilakukan Amerika Serikat. Tetap solid, tetap kuat, moralnya mantap matang, 8 juta orang siap menjadi volunteer, sukarelawan di lapis terakhir nanti gitu. Sebelum lapis paling terakhir itu kan Mujtaba Khamenei ya, pemimpin tertingginya itu lapis terakhir, dan mereka akan ada di depannya 8 juta orang ini. Lagi ya, saya kira strategi hibrida tadi saya kira nggak akan efektif gitu yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran. Oke, 100 hari berperang terbukti rakyat Iran masih terus solid begitu. Lalu bagaimana respons Amerika Serikat dan juga Israel pasca Iran menyerang Kuwait dan juga Bahrain? Kita akan bahasnya usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Terlebih dahulu, Mas Galan, bagaimana ini Amerika Serikat dan juga Israel akan merespons serangan terakhir Iran ke Kuwait dan juga Bahrain? Apakah ini akan menjadi bahan legitimasi Amerika Serikat Israel untuk kembali gencar menyerang Hizbullah misalnya, sekutu Iran? Bisa sekali, dan memang dari apa yang kemudian bisa kita lihat ya dan bisa kita amati dari perkembangan situasinya, memang untuk yang secara aktif masih menyerang dan secara aktif masih memiliki kepentingan dan juga hasrat untuk bisa menghancurkan begitu dalam tanda kutip kekuatan musuh yang mereka pandang musuh begitu ya, itu ya memang Israel. Dalam hal ini mereka berusaha memberikan framing bahwa Hizbullah ini entitas yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi Israel dan bagi kawasan begitu. Mereka menggambarkan seperti itu, sehingga serangan yang kemudian masih akan mungkin sangat terjadi itu lebih di front Lebanon, di mana itu diinisiasi oleh Israel yang menyerang Hizbullah, terlepas dari gencatan senjata yang katanya memang sudah disepakati oleh Israel dengan pemerintah Lebanon. Ini kemudian menjadi satu situasi yang sangat rumit, karena kemudian membutuhkan ikut sertanya atau partisipasi dari pemerintah Lebanon untuk dapat menghilangkan ancaman atau kemudian dalam tanda kutip memberantas ancaman keamanan yang terjadi di kawasan mereka sendiri. Yang sama dengan berujung ke perang sipil kalau kemudian pemerintah Lebanon ikut memusuhi Hizbullah. Jadi akan sangat susah juga. Israel terus menyerang wilayah Lebanon, pemerintahnya tidak kemudian meretaliasi Israel, karena yang kemudian disampaikan Israel adalah mereka memerangi Hizbullah begitu. Sementara negara-negara Timur Tengah yang lain juga tidak bisa kemudian langsung ikut campur karena akan memperkeruh suasana juga. Meanwhile, Iran juga masih ada di satu sisi dan selalu bersiap untuk retaliasi ketika mereka diserang. Jadi ini situasi saling kunci yang saya kira memang menjadi inti dari kerumitan masalah saat ini. Bagaimana kemudian ada negara yang bisa dalam tanda kutip legowo begitu ya, untuk melepaskan kepentingan nasional mereka yang atau mungkin menurunkan ekspektasi pencapaian target diplomatik atau target kepentingan nasional tadi untuk bisa dibicarakan dan mencapai perundingan damai yang tentunya pasti bermanfaat luar biasa untuk kawasan dan juga untuk global. Namun ya tadi, jalan ini sangat rumit ya, sangat susah begitu. Sekaligus after peace negotiation, after
setelah dicapainya perjanjian damai tadi, bagaimana cara maintain perdamaian itu? Karena mungkin peacemaking is a thing gitu kan, membuat perjanjian damai sudah bisa ada cara-caranya, sudah bisa dicapai, tapi peacekeeping yang akan jadi susah. Hmm. Bagaimana negara-negara yang tadi sudah disinggung oleh Pak Yulis juga, bagaimana ini negara-negara yang sudah memiliki distrust sangat tinggi antara satu sama dan yang lain, negara A komplotannya B, punya distrust dengan negara C di seberang, negara C pernah diserang, dia nggak akan pernah mau lagi percaya dengan kekuatan asing dan lain sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang sangat simpang siur dan mungkin membutuhkan aktor-aktor internasional yang juga kuat untuk kemudian bisa masuk ke sana. Ya. Oke, Mas Julius, bagaimana ini serangan Iran ke Kuwait dan Bahrain? Apakah akan dijadikan kesempatan oleh Israel untuk agresif menyerang Lebanon atau Hizbullah? Ya, ada atau tidak serangan Iran ke negara-negara tetangga gitu. Israel akan melakukan serangan luar biasa gitu ya ke Lebanon. Dan sekarang ada serangan Iran ke Kuwait dan Bahrain. Sepertinya itu memberi dukungan yang lebih besar atau menjadi alasan yang cukup kuat Israel untuk menyerang Lebanon. Mbak Dian, ini kalau saya lihat apa yang dilakukan Israel itu betul-betul sudah keterlaluan dan sangat keterlaluan. Ya. Dan ini mengindikasikan bahwa gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat itu gagal total. Gagal total. Kenapa? Gencatan senjata itu jelas menegaskan bahwa semua pihak harus menahan diri gitu ya. Tidak melakukan agresi gitu militer gitu ya, tidak melakukan pergerakan lebih lanjut gitu ya ke wilayah lebih dalam, dan nyatanya Israel melakukan itu gitu. Menguasai cukup luas sekarang, sekira 6% sampai 10% dan targetnya 20% dari wilayah Lebanon. Tetapi yang lebih keterlaluan lagi adalah sekarang bukan hanya memerangi Hizbullah, tetapi memerangi tentara resmi dari Lebanon. Serangan terakhir dalam 3 hari terakhir ini betul-betul mengecewakan seluruh dunia dan bahkan Trump sendiri gitu ya, menewaskan perwira ya yang cukup tinggi ya, perwira tinggi militer Lebanon ini resmi nih meninggal gitu ya, dan termasuk juga 12 orang yang lain. 3 anggota militer resmi Lebanon ya, salah satunya berpangkat brigadir jenderal itu meninggal. Coba gitu ya, ini apa tidak keterlaluan ya gitu, menyerang tentara resmi ya, tentara nasional Lebanon gitu. Nah, Trump sendiri marah gitu dan sangat marah gitu sampai keluar kata-kata yang memang tidak patut disampaikan oleh pemimpin dan itu bocor ya ke media-media internasional. Sangat marah besar dan itu disampaikan ke Netanyahu gitu ya. Tolong dong jangan serang Beirut ya. Ini kan mulai bicara soal pinggiran selatan ibu kota Lebanon, makin dekat lagi nih gitu ya. Alasan dari Israel selalu klasik ya, karena Hizbullah menyerang Israel Utara gitu. Lalu asal serangan juga akan dikejar gitu. Itu dilakukan oleh Israel. Tetapi lagi ya, ini sangat mencederai gencatan senjata yang sudah disponsori Amerika Serikat, dalam hal ini tentu saja Trump sendiri. Lalu reaksi Netanyahu seperti apa gitu ya? Lagi ya, kan sebelumnya nyebut bahwa telah menginstruksikan angkatan bersenjata Israel untuk makin masuk ke dalam sampai musuh Hizbullah habis. Persenjataannya dilucuti. Itu kan maunya Netanyahu dan itu disampaikan gitu ya. Memang sempat redup yang kita dengar ya, sempat redup setelah dimarahi oleh Trump gitu ya. Tapi lagi ini Trump sendiri gagal saya kira untuk menaklukkan kepala ular ini, kepala ular Israel nih gitu, yaitu si Netanyahu. Kenapa begitu? Karena Netanyahu dikelilingi juga oleh orang-orang yang memang haus perang, yang punya pandangan bahwa ya ini harus dilakukan oleh Israel gitu ya untuk menguasai tetangga-tetangganya supaya Israel aman gitu. Nah, ini ada dari sayap kanan ya yang ekstrim yang bahkan meminta supaya Netanyahu jangan tunduk kepada Trump. Nah, ini kan bahaya lagi nih. Sangat bahaya. Menteri Pertahanan Israel Katz misalnya gitu ya. Bahkan ekstrim menyebut narasi gencatan senjata yang dibangun Trump itu omong kosong ya. Bahasanya mungkin bukan omong kosong, tapi seharusnya tidak diikutin gitu ya. Karena itu kalau itu diikutin akan membahayakan keamanan Israel. Termasuk kemudian juga menolak Netanyahu untuk melakukan kompromi dengan pemerintah Lebanon, apalagi itu saja Hizbullah. Nah, ini yang saya kira
situasi yang sangat sulit ya gitu ya, yang kita harus ngakui gitu ya. Tadi Mas Gala nyebut dengan sangat baik spoiler gitu ya. Dalam diplomasi, dalam negosiasi ada spoiler, dan spoiler itu sangat keterlaluan gitu. Trump menyebut dengan eksplisit dia sedang mengupayakan kesepakatan dengan Iran, dan Iran sangat jelas bahwa gencatan senjata yang disepakati dengan Amerika Serikat itu juga berlaku gencatan senjata Israel dengan Lebanon gitu. Itu sudah sangat eksplisit. Ya. Dan begitu diangkat lagi gitu ya, sudah mentah lagi perundingannya, dan cukup begitu ya. Siap untuk meninggalkan meja perundingan Iran karena perilaku dari si Netanyahu ini gitu ya, yang sudah sangat keterlaluan. Mhm. Mas Galan, kalau Israel kerap tidak sejalan dengan Amerika Serikat, pertanyaannya apakah Amerika Serikat, khususnya Donald Trump ini masih mampu mengendalikan kebijakan militer Israel, khususnya mengendalikan Netanyahu dalam menguasai atau berperang dengan Hizbullah? Mengendalikan ini kosakata yang cukup menarik. Saya kira kalau kita bicara mengendalikan, harusnya ya mampu ya, Wong, secara sponsor perang yang besarnya, mungkin pihak patronnya dalam perang ini kan pasti Amerika Serikat. Di mana kita bisa kemudian berasumsi, dan saya kira juga tidak hanya malam ini kita kemudian berasumsi bahwa apa yang dilakukan Trump saat ini untuk menyerang Iran dan sudah dirapalkan banyak orang, itu adalah janji politik. Janji politik Trump ketika dia bisa memenangkan pemilu presiden dan menjadi presiden Amerika Serikat lagi ya, setelah rezim pertama dulu belum sempat begitu. Kemudian ada pandemi dan juga ada rezim Biden diantaranya. Terus sekarang Trump jadi presiden lagi. Salah satu deal politik dengan lobby-lobby pro Israel atau lobby-lobby kanan jauh ya, lobby-lobby dari Partai Likud dan sebagainya. Kalau di Amerika kita mengenal ada AIPAC itu ya, American Israel Public Affairs Committee. Kemudian ada macam-macam CUFI, ada kemudian banyak sekali lobby-lobby yang memang diindikasi mensupport Trump, kampanye Trump dan menjadi presiden yang dengan rezim kedua dia adalah untuk menyerang segala macam ancaman yang muncul di kawasan Timur Tengah yang bisa mengancam Israel. Nah, tentunya kita bicara ancaman terhadap keamanan Israel, yang tadi salah satunya adalah Iran dan para proksi-proksinya begitu. Makanya apa yang kemudian selama ini sebenarnya menjadi menjadi gajah di ruangan, apakah Iran akan berani mendatangkan temannya begitu, rekan paling sohibnya yang paling bestie begitu untuk bisa menyerang negara yang mengancam dia. Akhirnya terwujud saat ini ketika Trump melihat hal itu sebagai salah satu hal yang harus dilakukan, kita bisa berasumsi ke sana. Namun demikian tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Julius, ketika kita berbicara konteks mengendalikan. Sebenarnya sekarang menjadi siapa mengendalikan siapa kalau seperti itu. Kalau dalam hal ini belligerentnya adalah Amerika Serikat, kemudian Israel, dan yang diserang Iran, kenapa kemudian Iran selalu bersikeras kami akan membalas Hizbullah? Yang mana Hizbullah itu juga proksinya Iran. Ya. Tapi yang kemudian dicaplok adalah wilayah Lebanon ya, karena memang dari sana asalnya. Dari Blue Line yang disepakati pasca perang dari tahun 82 kemudian berakhir tahun 2000-an, terus kemudian ada garis batas. Israel sekarang sudah sangat maju, IDF sudah sangat merangsek masuk ke dalam wilayah Lebanon, dan saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat obvious ya, sudah sangat jelas bahwa Israel itu menginginkan keuntungan lebih dari perang ini, yang mana hal ini menjadi satu konteks yang benar-benar harusnya tidak bisa ditolerir, karena kalau gencatan senjata ya sudah harus fokus ke perdamaian, jangan ada yang angkat senjata lagi, jangan ada korban lagi, selesai. Ya. Meskipun saya yakin Trump itu bisa mengendalikan, tapi memang ya ini tadi kepentingan nasional Israel, kepentingan nasional rezim Zionis Israel yang kemudian sekiranya ini menjadi momentum mereka untuk bisa memusnahkan Greater Israel tadi, itu yang memang tidak bisa dikendalikan Trump. Sehingga dia berusaha tutupi, dan pernyataannya terakhir 3-4 hari yang lalu sama. Jadi Trump sampai menyampaikan ulang bahwa Netanyahu, presiden Israel, pemimpin Israel Netanyahu, Perdana Menteri Israel Netanyahu oleh Presiden Trump disampaikan kalau dia adalah seorang rekan yang sangat baik, great partner seperti itu. Sampai ditegaskan ulang. Supaya kesannya adalah bukan Israel loh yang kemudian punya misi utama yang menggagakan, tetap kami. Dia mencitrakan seperti itu, meskipun yang sekarang
jumlah serangannya paling banyak dan paling sering bergerak justru malah IDF dari Israel. Ya, Mas Julius, bagaimana membaca relasi atau hubungan antara Amerika Serikat dan Israel saat ini? Kalau kita melihat Israel masih terus gencar menggempur Lebanon, padahal kita tahu Lebanon ini menjadi salah satu syarat perdamaian yang diajukan oleh Iran begitu. Saya mau tarik begini, Mas Julius. Kita tadi sama-sama saksikan bahwa Iran menyindir relasi antara Israel dan Amerika Serikat melalui satir yang menggambarkan Benyamin Netanyahu berdiri di depan peti mati yang kemudian berbenderakan Amerika Serikat dengan tulisan terima kasih atas pengabdian Anda. Apa yang Anda baca soal itu? Apakah Iran mau mengatakan bahwa selama ini Amerika Serikat yang sudah mengabdi kepada Israel, dan apakah global juga melihat hal yang sama terkait relasi keduanya? Ya, itu eksplisit ya yang mau disampaikan dengan peti mati Amerika Serikat Ya. gitu, disaksikan oleh Perdana Menteri Netanyahu ya. Sangat ironis gitu bahwa kalau tadi pertanyaannya siapa mengendalikan siapa gitu ya, dari dari gambaran peti mati tadi Netanyahu gitu ya yang mengendalikan Amerika Serikat. Dan terima kasih untuk perjuangannya selama ini gitu ya, yang membantu Israel gitu Ya. ya membebaskan diri dari ancaman keamanan negara-negara tetangga gitu. Nah, kenapa bisa begitu ya? Saya kira tidak keliru gitu ya bahwa Iran mengklaim bahwa di balik semua huru-hara yang terjadi di Timur Tengah ini adalah Netanyahu orangnya gitu ya. Gimana caranya gitu ya? Mulai dari serangan 28 Februari. 28 Februari itu siapa yang berinisiatif gitu. Dan sepertinya Iran membaca inisiatifnya itu dari Israel gitu ya, sangat eksplisit. Dan ada salah satu cara yang dilakukan oleh Israel untuk memaksa Presiden Trump untuk terlibat dalam perang ini. Saya kira pembahasan oleh analis sudah banyak banget. Analisis terkait dengan siapa sebetulnya menginisiasi perang ini. Itu satu gitu. Lalu kemudian siapa yang mengendalikan proses perlindungan yang sudah berlangsung selama ini? Ini yang juga dikhawatirkan oleh IRGC. Sehingga mereka sangat berhati-hati gitu, yang namanya diplomasi pintu belakang gitu ya, termasuk peran dari Pakistan, peran dari Qatar. Mereka sangat hati-hati gitu ya. Sehingga mereka akan tetap bersiteguh dengan red line. Red line mereka adalah nuklir itu harga mati gitu. Dan itu tidak bisa ditawar. Posisi seperti itu. Karena kampanye yang selalu dilakukan oleh Israel adalah Iran punya nuklir, bisa membangun senjata nuklir, dan itu ancaman eksistensial untuk Israel. Sehingga itu akan dipegang teguh gitu. Melumpuhkan kemampuan Iran untuk mengembangkan uranium gitu yang kemudian bisa dikonversikan atau dikelola lebih lanjut menjadi senjata nuklir, itu adalah keinginan dari Israel gitu ya. Kalau kita membayangkan ya jarak antara Iran dan Israel, lalu kita bandingkan Iran terhadap Amerika Serikat, barangkali rudal hipersonik yang cukup jauh itu mungkin nggak akan nyampe ke Washington atau ke Florida atau ke New York gitu. Tetapi akan mudah nyampe ke ke mana, Yerusalem dan kota-kota di Israel gitu. Nah, ini yang benar-benar IRGC harga mati kalau bicara soal strategi hibrida tadi, kembali lagi ke situ ya. Pintu belakang, diplomasi lewat pintu belakang. Dan jangan-jangan Israel juga bermain di pintu belakang ini, memaksa supaya Amerika Serikat tidak mudah serta-merta menyepakati apa yang dimau oleh Iran gitu. Mbak Dia, saya kira peti mati tadi menyimbolkan yang sangat-sangat terang benderang bahwa siapa yang mengendalikan Amerika Serikat? Yang mengendalikan Amerika Serikat adalah Perdana Menteri Netanyahu. Oke, bisa kita baca bahwa sesungguhnya aktor utama dalam perang ini adalah Israel, begitu ya. Amerika Serikat dan Iran justru dijadikan alat untuk bisa memenuhi agenda internalnya Israel. Apakah Anda melihat bahwa global juga memandang hal yang sama? Iyalah gitu ya, iyalah gitu. Kalau kita melihat kasus Israel di Gaza gitu, genosida itu kan sudah bahasa yang orang sudah sepakat gitu. Ke tragedi kemanusiaan besar-besaran, 70 ribu orang meninggal sejak Oktober ya tahun lalu, itu saya kira menjadi bukti yang sangat terang benderang bahwa terjadi pelanggaran kemanusiaan. Dunia melihat itu dengan mudah, mungkin kecuali Amerika Serikat mungkin ya gitu.
Lalu yang kedua, kejadian serangan Israel ke Lebanon itu juga dicurigai menggasakan Lebanon untuk kampanye Greater Israel, Israel Raya itu kan maunya gitu. Sekarang menguasai 10%, nanti akan 20%, 500 kilometer sampai 600 kilometer persegi sudah dikuasai dan akan terus masuk ke dalam. Ini kan polanya sama yang dilakukan Israel di Gaza dan sekarang sedang dilakukan di Lebanon. 3.000 orang lebih meninggal dalam waktu yang sangat singkat ya, sejak Maret ya, tanggal 2 Maret kalau saya tidak keliru, ketika Hizbullah memutuskan untuk bergabung bersama dengan Iran menyerang Israel. Itu kan terjadi. Nah, kasat mata lagi, ini kan Lebanon ada UNIFIL ya yang mendapatkan mandat dari DKPBB. Dan kita tahu sekalipun ada UNIFIL yang mendapat mandat legitimate ya dari lembaga yang paling legitimate di dunia, tapi nyatanya sekarang UNIFIL, tentara UNIFIL harus masuk ke bunker gitu, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Blue line, garis biru yang mereka harus jaga gitu ya, porak-poranda oleh perilaku Israel yang sangat jahat masuk gitu, termasuk kemudian mengumumkan tolong masyarakat Lebanon segera mengungsi gitu ya ke wilayah-wilayah gitu. Ini kan polanya sama dengan di Gaza waktu itu ya gitu. Ya. Menyingkir ke selatan gitu ya, menyingkir ke utara kalau kita bilang Lebanon gitu ya. Itu kan yang dilakukan sekarang gitu. Kebayang, dia bukan hanya mengangkangi Hizbullah, mengangkangi pemerintah resmi Lebanon, tetapi juga mengangkangi DKPBB, termasuk pasukan UNIFIL ya, yang memang akan habis Desember ini gitu ya, dan mungkin harus dipercepat lagi kalau situasi makin memburuk. Ini kita khawatir, Mbak Dian. Oke. Kita sangat khawatir dengan situasi yang terakhir ya, perilaku Israel di Lebanon. Mhm. Kalau gitu Mas Galan, bagaimana ini sekarang posisi Amerika Serikat? Apakah makin terjepit antara ya tetap mendukung Israel sebagai sekutunya atau tetap pada tujuan utama begitu menjaga proses diplomasi dengan Iran? Ya, saya kira untuk saat ini Amerika akan bernavigasi untuk bisa memenangkan sesuatu yang lebih aman di depan mata begitu ya. Jadi kembali ke satu fenomena yang hanya memang terjadi di rezim Trump ini, baik di Trump yang pertama dulu atau yang sekarang, yaitu short term win istilahnya. Jadi dia berusaha mencapai kemenangan atau berusaha mencapai sesuatu yang bisa dia banggakan dalam waktu singkat, ya untuk mendukung image dia, tapi tidak dalam jangka panjang karena kita nggak tahu gimana. Saat ini prioritasnya adalah bagaimana kemudian bisa ada isi strategis yang Amerika bisa saving face, tidak kelihatan rugi-rugi amat begitu meskipun duitnya udah banyak keluar di Timur Tengah di perang Iran ini, dan juga bisa menyelamatkan muka rezimnya di dalam negeri, kemudian bisa membereskan masalah tekanan ekonomi dan juga support dari rakyatnya dan juga dari politisi Partai Republik sendiri bahkan, karena seperti kita tahu ini mungkin melipir sedikit ya apa yang kemudian dilakukan Amerika sekarang itu. Kita kembali ke adegan, kembali ke scene di mana ketika Trump menyatakan tadi kalau perang Iran ini hanya latihan militer, hanya praktis saja, hanya training aja gitu kan. Forumnya itu adalah forum roundtable pertanian Amerika, roundtable American Agriculture. Jadi yang tadi backgroundnya hijau-hijau tadi itu ada tulisan American Agriculture, itu di Wisconsin. Dan memang salah satu basis massa terbesar dari Partai Republik dari rezim Trump adalah penduduk di rural, di suburban ya, jadi di pinggiran, di daerah pertanian, daerah negara bagian yang mungkin tidak metropolis, itu malah justru support Trump. Nah, ini terlihat ketika Trump sendiri langsung hadir, dan itu wajar ya, dia berusaha untuk memelihara konstituen dia, memelihara suara-suara yang mendukung dia. Dan pernyataan terkait perang disampaikan di roundtable pertanian itu kan menunjukkan kalau sebenarnya dia care begitu. Sebenarnya dia peduli sekali dengan publik atau massa yang ada dalam negeri, meyakinkan mereka untuk tenang, kita tetap bisa memenangkan ini, kami selalu berorientasi untuk kejayaan Amerika, seperti kampanye dia Make America Great Again itu kan, MAGA dan sebagainya, itu ditunjukkan dengan betul gitu. Jadi Amerika sekarang ini sedang bermain di dua front yang sangat menarik gitu ya, kalau kita pakai level game juga ya. Di level domestik mereka masih berusaha meyakinkan kalau kebijakan inilah yang memang paling ideal, kita akan memenangkan perang di Iran dan juga tetap fight sebagai negara hegemon, negara besar di dunia. Di level global mereka juga kemudian
kami masih punya kontrol, kami memang yang memegang kendali, yang kemudian nanti akan menyelesaikan permasalahan Selat Hormuz ini, yang kemudian akan bisa keluar dari ini secara elegan dan sebagainya. Selalu narasi yang dimunculkan, dan target utamanya kalau saya lihat ya, tentunya mereka akan berusaha securing, Iran akan tidak diserang, kemudian pasukan yang ditarik mundur berangsur-angsur begitu. Tapi untuk soal nuklir sama yang lebih penting lagi misalnya terkait pelepasan aset dan sebagainya, mungkin harus ada rentang waktu yang lebih panjang untuk bisa menentukan itu. Sebenarnya mungkin sudah sampai ke level yang lebih detail soal poin-poin yang bisa disepakati di perundingan ini. Cuma memang ya karena untuk bisa menjaga stabilitas perundingan tidak boleh di-share dulu ke publik supaya tidak jadi spekulasi dan jadi liar begitu ya. Satu itu. Yang kedua juga sebenarnya mungkin selain hal nuklir, selain soal terkait nuklir dan juga bagaimana aset Iran itu, beberapa poin sudah disepakati. Tentunya akan sangat besar kalau Amerika selalu tetap menjaga pasukannya untuk standby dan siaga, cost-nya juga tinggi. Saya kira untuk menarik pasukan itu logik ya, itu bisa kemudian dilakukan Amerika dengan cepat. Toh mereka juga masih punya pangkalan militer di Timur Tengah. Tapi yang jadi masalah tadi itu, yang tadi juga ingin saya ulangi, jangan-jangan mungkin Trump sudah pengen bisa, dan ahli strateginya, para pembisiknya, para ring satunya sudah bisa memberikan sinyalemen arahan ke sana. Sayangnya ada spoilernya tadi, ada pihak yang membuat apel yang segar jadi busuk ini, yaitu Netanyahu dan Israel, ketika kemudian sudah baik-baik mau, kita siap ngomong, we will make peace with them, kan gitu kan, mereka pasti bikin narasi seperti itu. Tapi ujung-ujungnya ketika kemudian baru mau ngomong, tiba-tiba ada serangan ke Lebanon, tiba-tiba ada hal-hal yang ingin digali terus, dicapai lebih banyak oleh Israel yang kemudian mengganggu itu. Saya malah memetakannya seperti itu. Jangan-jangan mungkin Trump juga sudah mengalihkan, dia harus fokus di beberapa front sekaligus tadi ya, di dalam negeri juga. Sehingga apa yang ingin dia capai adalah short term win, short term insurance, short term assurance, kepastian jangka pendek yang setidaknya bisa menyelamatkan muka Amerika baik di global maupun di dalam negeri. Baik, tapi yang jelas penghentian serangan ke Lebanon ini menjadi salah satu poin atau syarat yang diajukan Iran untuk proses negosiasi. Nah, apakah itu nanti akan terwujud? Tahan dulu Mas Julius dan juga Mas Galan, kita masih akan kembali usai jeda berikut ini. News Kompas TV, dan kita masih bersama dosen hubungan internasional Unpar Julius Purwadi dan juga dosen hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso. Saya mau ke Mas Galan. Mas Galan, nanti juga boleh Mas Julius. Pertanyaan saya adalah bagaimana serangan Israel ke Lebanon ini, apakah betul-betul akan menghambat proses negosiasi atau tidak? Karena kan kita juga tahu bahwa Iran juga mengancam akan kembali menyerang Amerika Serikat kalau sampai Israel terus menggempur Lebanon. Iya, pastinya akan menjadi hambatan utama Mbak Dian, karena memang sudah menjadi salah satu syarat utama bagi bagi Iran, bahwa Israel harus menghentikan segala macam bentuk agresi terhadap front-front yang juga termasuk Lebanon dalam hal ini. Kalau kemudian mereka mengatakan Hizbullah selalu menyerang dan juga menjadi ancaman keamanan, hal yang sama juga bisa dikatakan kepada Israel begitu, yang kita tentu masih segar dalam ingatan tahun lalu itu ya, ada perang 12 hari, kemudian langsung antara Israel dan Iran sendiri begitu kan. Dan hal ini juga menjadi satu bargaining chip yang kemudian tidak bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu kan, tapi juga selalu dipasang oleh mereka begitu, ketika saling lempar, siapa yang saling menyerang duluan, siapa yang menjadi ancaman keamanan bagi yang lain. Dan ini memang menjadi hambatan yang luar biasa besar bagi kemajuan perundingan damai seperti itu. Bisa kemudian istilahnya ditangguhkan begitu ya, dengan cara ada pelabelan yang kemudian betul-betul berbeda terkait serangan Israel ke Lebanon sendiri ya, kemudian mereka klaim menyerang Hizbullah. Jadi itu kita bisa ekskludkan begitu, mungkin dengan cara satu perundingan khusus atau satu kemudian framing yang terpisah dari konflik ini antara Israel dengan Lebanon sendiri begitu ya, dengan Hizbullah. Tapi tentunya ini tidak akan dapat dengan mudah dilaksanakan, karena seperti yang sudah kita ketahui, Hizbullah sendiri adalah salah satu proksi Iran begitu, kalau dari bahasa yang kontra dengan Iran ya. Tapi kalau dari Iran sendiri adalah Hizbullah salah satu sekutu yang kemudian bisa benar-benar istilahnya secara konkret menyerang dan kemudian meretaliasi serangan Israel yang kemudian juga
mengancam kawasan, mengancam perdamaian Timur Tengah dan selalu berusaha untuk kemudian menyerang negara-negara Timur Tengah yang dalam hal ini sebenarnya memiliki hak dan juga memiliki keamanan yang juga harus terus dijaga di kawasan sendiri. Kita melihat bagaimana kemudian narasi inilah yang selalu digunakan baik dari kedua belah pihak terkait keamanan, terkait siapa yang menyerang duluan, siapa yang saling menyerang, yang kemudian tidak bisa menghasilkan kemudahan dalam resolusi konflik. Dan itu yang menjadi ganjalan utama memang, betul saya kira. Baik, Mas Julius, bisa tidak dipenuhi syarat penghentian serangan ke Lebanon oleh Amerika Serikat dan juga Israel? Iya, saya harus menegaskan dulu bahwa dari awal Iran melihat ini syarat mutlak. Kalau Amerika Serikat mau berunding dengan Iran, gitu, itu clear ya. Dan di perundingan yang pertama yang pernah berlangsung di Islamabad, itu kan disampaikan oleh Pakistan bahwa Israel tidak akan menyerang Lebanon. Itu kan satu paket ya. Tapi kemudian akhirnya Iran merasa bahwa ternyata tidak betul ya, atau merasa dibohongin gitu. Nah, untuk Iran jelas ini syarat mutlak. Bagaimana dengan Amerika Serikat terkait dengan hubungan Israel dan Lebanon gitu. Pada akhirnya Amerika Serikat melihat ini juga sebagai sebuah jalan untuk melusuti Hizbullah gitu ya. Tapi dengan memaksa Iran supaya menekan Hizbullah gitu. Jadi dengan tangan lain gitu ya, bukan dengan tangan Israel menggempur habis Hizbullah gitu, tetapi dengan cara meminta Iran menekan Hizbullah. Ini satu pendekatan Amerika Serikat pada akhirnya juga menyepakati satu dari 14 poin yang sekarang sedang dibicarakan. Jadi masuk ya sebagai syarat mutlak untuk dibahas satu paket. Tetapi persoalannya adalah gitu ya, Lebanon barangkali akan menjadi batu sandungan yang terbesar. Ini ke pertanyaan Mbak Dian. Ya. Apakah semudah itu kira-kira Israel menyepakati? Dan jawabannya tidak, gitu. Sayang sekali. Gitu. Tapi kita menangkap logikanya. Kenapa Amerika Serikat pada akhirnya sepakat bahwa ini juga syarat mutlak? Yang pertama, gitu ya. Pertama bahwa Hizbullah kuat itu karena dukungan dari Iran. Persenjataan, logistik, ekonomi, teknologi, termasuk rudal-rudal presisi itu kan dari Iran ya, gitu. Teknologinya, gitu, suplainya, dan itu tetap jalan terus, gitu. Dan ini menjadikan Amerika Serikat untuk memaksa Iran kalau mau mendapatkan pencabutan sanksi, Iran juga harus menekan Hizbullah gitu ya di Lebanon. Lalu kemudian Amerika Serikat juga melihat ini sebagai sesuatu yang strategis dalam hal untuk memaksa supaya Hizbullah mematuhi implementasi resolusi PBB ya 1701 1701 gitu, di mana Hizbullah harus keluar gitu dari batas Sungai Litani. Ini maunya apa Amerika Serikat dan lewat tangan Iran gitu barangkali itu bisa dilakukan. Nah, persoalannya adalah kelihatannya Netanyahu tidak sabar dengan jalur diplomasi yang sedang dipakai oleh Amerika Serikat oleh Presiden Trump, bahwa salah satu dari 14 butir yang sedang dirundingkan melalui mediator Pakistan dan Qatar, sekarang dibantu oleh Qatar, itu mencakup terkait dengan Lebanon sebagai syarat mutlak. Nah, di Iran sendiri ya Mbak Dian, memang sikapnya berbeda ya. Ini yang agak-agak kita khawatir. IRGC misalnya menolak keras klausul terkait dengan Iran akan memaksa Hizbullah untuk menarik ke perbatasan gitu jauh gitu ya, sehingga dapat dibentuk zona penyangga gitu. Dan IRGC tidak mau itu, tidak mau gitu ya. Dan apalagi argumentasi dari IRGC adalah ini kan aset strategis, aset geopolitik strategik yang bisa membuat Iran tetap bisa memainkan pengaruhnya di Timur Tengah gitu, termasuk kalau nanti harus berhubungan dengan Israel. Nah, sementara di sayap yang lain, kita pernah dengar saya kira ya sedikit informasi yang kurang positif. Maksud Pezeshkian, Presiden Iran, itu melihat bahwa coba dilonggarkan, dibangun kompromi, termasuk kasus Lebanon ini gitu, supaya dampak ekonomi juga tidak memburuk gitu. Nah, di satu sisi kita melihat sikap keras dari RGC yang mungkin gitu ya, harapan Amerika Serikat supaya Iran mau memaksa Hizbullah mundur gitu ya.
memacu kita senjata lalu kemudian termasuk dilucuti seperti Hamas di Gaza gitu, tidak akan terwujud gitu. Sekalipun dari sayap sipilnya Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan timnya gitu ya, kabinetnya gitulah yang selalu melihat ada kemungkinan celah kompromi gitu. Nah, kalau pertanyaan Mbak Dian tadi apakah mungkin ya ini terselesaikan? Syarat mutlak jawaban saya adalah betul Lebanon menjadi syarat mutlak gitu, tetapi akan menjadi batu sandungan yang sangat besar yang kita mungkin agak skeptis ya bahwa perundingan bisa menghasilkan perdamaian kesepakatan dalam waktu yang sangat dekat. Oke, artinya apakah setelah 100 hari berperang, eh, pilihan damai itu masih jauh panggang dari api, Mas Julius? Ya, setelah itu kan harusnya dibuka ya sekecil apapun ya. Nah, ini menarik ke bagian dari strategi hibrida Amerika Serikat yang bilang minggu ini, akhir minggu ini akan terjadi perundingan. Dan itu yang justru diwaspadai oleh IRGC gitu. Lalu lewat Menteri Luar Negerinya disampaikan bahwa tidak ada kesepakatan apa-apa gitu. Bahkan juru bicara Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Trump, you are fired, Anda dipecat gitu ya. Nah itu dia gitu ya. Apakah kemudian semudah itu ya menyepakati isu Libanon gitu ya, dan apakah dengan demikian kemudian celah itu menjadi terbuka gitu, masih jauh panggang dari api. Barangkali kita sebut ini ya, sepanjang usulan gencatan senjata gitu ya yang 60 hari, sepanjang Trump juga berpikir sampai September akan melayani Iran ya gitu, itu kan juga disampaikan. Jadi sepertinya satu sisi saya melihat Trump sudah apakah frustasi atau di sisi lain juga tutup mata gitu ya, atau pasrah di sisi yang lain. Tapi saya melihat di Partai Republik juga sudah menyiapkan strategi-strategi. Kalau perang ini nanti sampai September dan kesepakatan itu dibangun beyond September gitu ya. Setelah September kelihatannya gitu ya, termasuk kemudian bagaimana menjaga swing voter di beberapa negara bagian gitu ya, termasuk menjaga pemilih setianya Trump dan Partai Republik gitu ya, termasuk punishment untuk Partai Republik yang kemudian membelot ya di Kongres kemarin ya gitu. Jadi sudah banyak disiapin strategi gitu ya, strategi-strategi berbagai macam strategi ya gitu. Itu saya kira apa kita menjadi harus skeptis bahwa tampaknya masih jauh panggang ya dari api ya Mbak Lia. Kalaupun Trump mengatakan siap menghadapi Iran sampai September mendatang, apakah juga global sepakat? Karena kan konflik ini juga tentu berdampak signifikan terhadap global. Lalu pertanyaan saya kepada Mas Galan adalah, bagaimana harusnya global ini bereaksi di tengah konflik ini? Karena sudah jalan 100 hari, tapi tadi perdamaian masih mandek, Mas Galan. Ada tidak hal efektif yang bisa dilakukan? Selain misalnya apa tadi Qatar dan juga Pakistan ini menjadi mediator aktif untuk mengupayakan perdamaian. Iya, Mbak Dian, memang sebenarnya global itu bisa bertindak lebih banyak ya, peran-peran dan juga aktor-aktor internasional, termasuk terutama negara-negara yang juga mungkin terdampak secara langsung, terutama kaitannya dengan energi dan juga ekonomi terkait konflik perang Amerika Serikat, Israel dan Iran ini. Kalau saya ikutan ngomong konflik nanti seakan-akan mengamini Trump yang ngomong ini cuma konflik ya. Tapi ya global bisa bertindak lebih banyak begitu, bisa berperan lebih banyak untuk kemudian bisa menghindarkan dari eskalasi lagi atau menghindarkan dari stagnansi berkepanjangan yang kemudian tidak berujung, terutama dengan ya lobby-lobby dari negara-negara yang sekiranya juga terdampak, entah itu Tiongkok. Kemarin sudah kita ketahui ada summit antara Trump Xi Jinping, sementara Trump mengklaim tidak akan minta bantuan dan sebagainya. Tiongkok atau China di sini Xi Jinping juga kelihatannya adem aja, anyep aja begitu kan ya. Tapi kita lihat gesturnya Trump ketika dia datang ke Tiongkok sendiri itu seolah kemudian melihat bahwa ini loh yang apa saya lakukan ini benar. Nah ini mbok yaho kan, mbok kemudian paling tidak ada upaya untuk juga mempressure Iran, karena kamu kan juga butuh minyaknya Iran dan sebagainya. Hal-hal seperti ini kemudian mungkin bisa dimanfaatkan, tapi nah ini mohon maaf, tapi karena ada lipstick effect, karena ada sesuatu yang terkesan baik-baik saja di permukaan, bahwa meskipun kita juga terkena efek dari pasokan energi global yang berkurang, kemudian dampaknya ke ekonomi dan lain sebagainya, seakan-akan dalam 100 hari ini
tidak banyak yang kemudian istilahnya perubahan besar yang terjadi. Ini juga ya kenapa tadi saya menyebutkan istilah ekonomi lipstick effect ya, karena di permukaan nggak kelihatan ada apa-apa. Tadi ada montase berita di Singapura ada festival, kemudian ada perayaan apa di negara lain, ada hal yang berlangsung sebenarnya mestinya. Ini yang kelihatannya memang media memang memberitakan dan ya tidak ada masalah begitu, seolah-olah begitu ya. Karena konflik ini hanya terkesan terlokalisasi atau kemudian sangat spesifik di wilayah Timur Tengah. Padahal ada masalah yang bisa menjadi peran dari media, dari aktor global yang lain, dari publik global adalah dengan kemudian menyuarakan hal ini. Makanya tadi saya sempat menyinggung harusnya ada joint statement. Harusnya ada sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan dari forum-forum yang beririsan dengan Amerika Serikat. Misalnya ada Board of Peace yang kemudian fokusnya ke Gaza begitu ya kemarin dibuat. Kenapa tidak kemudian ada perundingan antar negara-negara yang terlibat di situ? Ya memang sangat susah karena memang backing down-nya ada Amerika, ada Israel juga di sana. Tapi at least negara-negara yang kemudian terlibat di sini atau yang kemudian tergabung dari OKI misalnya atau dari negara lain harusnya bisa juga mengeluarkan pernyataan yang sifatnya kolektif atau sifatnya juga mungkin lebih mendorong untuk tahapan-tahapan dan juga progres diplomasi begitu ya, itu bisa terlaksana dengan lebih real seperti itu. Karena selama ini semuanya sekarang saling tunggu dan melihat ini perangnya tidak legal, ini perangnya hanya ambisi Trump dan Netanyahu semata, dan oleh karenanya ya mereka harus yang menyelesaikannya karena mereka yang memulai. Dalam hal ini tentunya tidak akan bisa cepat karena ada pihak-pihak yang memang ingin perang ini panjang. Jadi kalau toh mau ada pergerakan yang kemudian lebih efektif dari pihak global, ya kita lihat harusnya ada negara-negara yang memiliki inisiasi, negara-negara yang bergerak begitu untuk kemudian memiliki inisiatif untuk menggerakkan tadi itu pernyataan khusus atau kemudian mosi untuk kemudian mengangkat di PBB dan lain sebagainya. Meskipun kita juga tidak boleh mengindahkan, tidak boleh menyepelekan upaya yang sudah dilakukan oleh Pakistan dan juga Qatar misalnya dalam hal ini, meskipun memang belum terlalu nampak dan memang jangan terlalu nampak di permukaan supaya tidak tidak terspill kemana-mana. Tapi memang dia setidaknya harus ada progres nyata yang kemudian dipertontonkan dan diperlihatkan bahwa kita masih bisa optimis perdamaian ini tetap akan tercapai meskipun mungkin seperti bahasa Mbak Dian tadi mungkin saat ini masih jauh panggang dari api seperti itu. Ya singkat saja Mas Julius, meskipun masih jauh panggang dari api tapi Mendagri Pakistan sudah ke Teheran Sabtu kemarin. Apakah Anda melihat ini jadi sesuatu yang positif atau Anda membacanya akan seperti apa ke depan? Apakah ada hal baru yang kemudian nanti muncul dalam proses negosiasi? Ya, tugas mediator itu ada dua. Yang pertama tentu saja adalah memastikan bahwa kedua belah pihak mau bertemu gitu ya. Dan supaya mau bertemu ada titik temunya. Ada sesuatu yang mereka sepakati secara substantif dulu, lalu baru teknis. Tapi ada tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah memastikan perang gitu tidak terjadi. Perang terbuka ya, tidak terjadi. Jadi aksi serang satu sama lain itu dihentikan. Itu tugas mediator. Dan sepertinya yang saya lihat sedang dimainkan oleh Pakistan lebih ke sini. Yang kedua ini, memastikan supaya kedua belah pihak tidak saling menyerang lagi ya. Jadi eskalasinya dijaga, kalau bisa deeskalasi. Itu Mbak Dian, yang paling penting, yang paling utama. Nah, kembali ke kapan kita bisa memadamkan apinya gitu. Nah, menurut saya gitu, negara-negara terus harus belajar dari pengalaman di masa lalunya. Kenapa Israel bisa menjadi begitu pongah pada hari ini, begitu semena-mena dengan negara-negara tetangganya, itu karena negara-negara Timur Tengah itu terpecah belah, gagal gitu ya mengambil suara yang sama. Nah, sama aja gitu. Harapan kita adalah pada hari ini negara-negara Teluk juga berpikir yang sama, united lagi, lalu juga didukung oleh negara-negara di dunia. United, saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting. Dan sebenarnya kalau kita melihat kasus serangan Israel ke Lebanon, gerakan-gerakan membangun aksi-aksi kolektif itu kan sudah diinisiasi ya. Misalnya oleh Pak Dubes Indonesia di New York ya, setelah tentara Unifil kita gugur, lalu kemudian dia menggalang dukungan dari anggota-anggota PBB secara keseluruhan ya, itu bisa dilakukan. Lalu mendekati Perancis yang kebetulan juga anggota DKPBB supaya bisa menginisiasi tindakannya lebih konkret gitu daripada sekedar seruan moral. Nah ini jadi bagian penting. Semakin banyak negara-negara bergabung dalam gerbong aksi kolektif global, kita bisa berharap ya ada tekanan yang lebih besar kepada Israel. Itu menjadi bagian yang sangat penting gitu.
termasuk juga tekanan kepada Donald Trump. Nah, aspek yang lain saja kita berharap bahwa akan terjadi game changer di Amerika Serikat. Kita lihat di pemilu setelah, memang kalau misalnya Trump kalah, dia akan tetap bisa berkuasa, tapi menjadi lame duck. Tapi paling tidak Kongres akan tetap dikuasai oleh Demokrat, kecil nggak apa-apa, gitu, lebih besar. Tetapi ada pengaruh yang bisa menghentikan Trump gitu ya untuk melanjutkan perangnya. Ini bagian yang lain yang kita berharap ya. Jadi satu ada aksi kolektif global, united lagi. Lalu sisi lain kita juga berharap ada gerakan di Amerika Serikat termasuk di Kongres. Nah, saya yakin sih masyarakat Amerika juga sudah capek ya, saya yakin itu. Ya. Dan kita tahu wartawan-wartawan sudah berteriak kemarin waktu di press conference, stop serving Israel, hentikan menjadi budaknya Israel. Bahasa kasarnya kurang lebih ya, stop melayani Israel terus-menerus dan terus-menerus. Jadi Amerika Serikat juga paham betul bahwa biang keladi semuanya ini adalah Israel, dan Amerika Serikat menjadi pelayan Israel gitu. Nah, kita berharap api segera dipadamkan, tidak harus menunggu September gitu ya, dan perekonomian akan kembali normal gitu ya. Baik. Itu Mbak Dian. Oke, tentu saja dunia menantikan perdamaian ini bisa terwujud untuk menyudahi perang, karena tentu saja internasional juga menanggung kerugian akibat perang yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih dosen Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Julius Purwadi dan juga dosen Hubungan Internasional UNS Septianto Galan Prakoso sudah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV kali ini. Selamat malam menjelang pagi, sehat selalu. Selamat malam Mbak Dian, Pak Julius, terima kasih. Saudara, Breaking News